Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Dan pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Implementasi Aljabar Linear dalam Machine Learning, Analisis Model Training, Regresi Ridge, dan Jackknife, Ridge Regression. Sebelum memasuki pembahasan, berikut adalah anggota kelompok kami. Pertama ada Intan Yusriyati Rizky, Rafa Hanif Raditya, Halwa Syahidah, Adinda Nurul Atiyah, dan Bian Azriel Pradipta. Latar belakang. Metode regresi ordinary least squares atau OLS sangat diandalkan untuk memprediksi target seperti tingkat pengangguran terbuka. Namun, masalah muncul ketika data prediktor saling berkolerasi terlalu kuat atau mengalami multikolinearitas. Secara aljabar linear, kondisi ini membuat matriks data menjadi dependen dan hampir singular. Akibatnya, komputer gagal melakukan operasi inversi matriks pada rumus regresi sehingga perhitungan model menjadi sangat tidak stabil dan error melonjak tinggi. Untuk menyelamatkan model yang rusak tersebut, kita membutuhkan trik manipulasi matriks. Kami merumuskan dan membedah bagaimana metode regresi Ridge menyisipkan konstanta bias ke matriks identitas agar proses inversi kembali stabil, serta bagaimana Jackknife Ridge Regression atau GRR menyempurnakan lebih lanjut lewat transformasi vektor eigen. Ini bertujuan untuk menganalisis secara langsung perbandingan kedua metode tersebut dalam mengatasi multikolinearitas dan mencari tahu mana yang memberikan performa terbaik. Landasan teori 1. Formulasi matriks pada ordinary least squares atau OLS. Dalam fungsi linear berganda, semua data faktor ekonomi yang kita punya biasanya disusun ke dalam bentuk matriks X dan target yang akan diprediksi dimasukkan ke vektor Y. Untuk mencari bobot atau koefisien regresi beta, metode OLS biasa menggunakan rumus persamaan normal berikut. Beta R sama dengan inverse dari X transpose dikali X ditambah C dikali I, kemudian dikali X transpose dikali Y. Di sini konsep aljabar linear bekerja secara penuh mulai dari operasi transpose matriks, XP, perkalian antar matriks, sampai proses inversi matriks. Nomor 2, masalah multikolinearitas secara aljabar linear. Masalah multikolinearitas muncul saat variabel prediktor saling berkolerasi terlalu kuat sehingga membuat kolom di dalam matriks X menjadi dependen linear. Kondisi ini menyebabkan hasil perkalian matriks X transpose X berubah menjadi hampir singular dengan nilai determinan yang mendekati 0, sehingga operasi inversi menjadi rusak, tidak stabil, dan membuat error model melonjak tinggi saat dipaksakan. 3. Solusi regresi regularisasi L2. Regresi Ridge melakukan trik aljabar yang cerdas, yaitu dengan menambahkan sedikit konstanta bias C langsung ke dalam diagonal matriks identitas I sebelum dibalik atau diinverse. Agar matriks tadi bisa dijadikan inverse lagi dengan lancar, rumusnya berubah menjadi beta T sama dengan inverse dari X transpose dikali X ditambah C dikali dengan identitas I dikali X transpose dikali Y. Penambahan diagonal C identitas ini otomatis memaksa matriks memiliki determinan baru yang aman atau tidak nol, sehingga operasi inversi kembali berjalan dengan stabil. 4. Solusi Jackknife Ridge Regression atau GRR. Meskipun regresi Ridge biasa sudah bisa menyelamatkan proses inversi ini, metode ini kadang menyisakan nilai bias yang lumayan besar. Nah, istilah metode GRR masuk sebagai penyempurna dengan menggabungkan transformasi komponen ortogonal atau memakai vektor eigen dan matriks X transpose X, serta teknik resampling Jackknife menghapus data pengamatan satu persatu secara bergantian. Trik aljabar ini sangat efektif untuk memotong nilai bias tadi, sehingga modelnya bisa jauh lebih akurat. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Untuk membuktikan teori matriks tadi, di dalam penelitian ini digunakan data sekunder dari BPS dengan total 154 observasi kabupaten atau kota di Pulau Sumatera. Variabel target atau Y-nya adalah tingkat pengangguran terbuka, sementara variabel prediktor atau X-nya ada 9, mulai dari IPM, rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk miskin, umur harapan hidup,
laju PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran per kapita, kepadatan penduduk, sampai penduduk nonaktif. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pengujian untuk mendeteksi multikolinearitas. Di dalam laporan kami mencantumkan hasil uji nilai variance inflation factor atau VIF. Nah, hasil tesnya menunjukkan kalau beberapa variabel utama yaitu variabel IPM X1 punya nilai 14,83, jumlah penduduk X6 punya nilai 36,83, dan penduduk nonaktif X9 punya nilai mencapai 37,85. Karena nilai VIF-nya melonjak jauh di atas angka 10, ini jadi bukti fisik dan nyata kalau matriks perkalian data X pangkat T X pada OLS awal memang berada dalam kondisi hampir singular akibat multikolinearitas parah. Detail perbandingan hasil performa model setelah diperbaiki akan dibahas oleh Rafa. Nah, selanjutnya ada komparasi performa model RICH versus JIRR. Setelah model dilatih ulang memakai metode modifikasi matriks aljabar linear, hasil komparasi menunjukkan bahwa metode jackknife ridge regression jauh lebih unggul dibandingkan regresi ridge konvensional. Melalui kombinasi teknik resampling dan transformasi komponen ortogonal, metode ini sukses besar menekan nilai error secara drastis, hingga 0,03, sekaligus menaikkan akurasi predik ke titik tertinggi yaitu 46,5%, mengalahkan performa metode HKB maupun LW. Baik, masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan analisis kami terhadap paper acuan, bisa disimpulkan jika modifikasi operasi aljabar linear terbukti jadi solusi paling ampuh untuk menyelamatkan model regresi dari masalah multikolinearitas. Trik penambahan konstanta bias pada matriks identitas berhasil membuat proses inversi matriks data yang awalnya hampir singular menjadi stabil kembali. Dari eksperimen pada data pengangguran di Sumatera, metode jackknife ridge regression keluar sebagai model terbaik karena menghasilkan nilai error terkecil sebesar 0,003 dan akurasi tertinggi sebesar 46,5%, yang membuktikan bahwa pemanfaatan transformasi vektor Eiget dan teknik resampling mampu mengoptimalkan performa training model secara signifikan. Oke, segitu aja presentasi kami dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.